Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek, bab anwa'ul lafzi bi'tibaril makna. Jenis-jenis lafaz dilihat dari segi maknanya. Lafaz, jika dilihat dari segi maknanya, ada 6 jenis. 1. Mukhtas, 2 mustarok, 3 mangkul, 4 murtajal, 5 hakikah, dan yang ke-6 majaz. Nomor 1, 2, 3 yaitu mukhtas, mustarok, mangkul sudah kita bahas. Silahkan ditonton pelajaran nomor 10 sebelumnya. Namun tidak ada jeleknya kalau saya ulang sebentar. Pertama, al-mukhtas. Wa huwa al-lafdhu alladzi lahu ma'nan wahidun. Mukhtas ialah lafaz yang mempunyai arti hanya satu. Hadidun artinya besi, tidak diartikan lain. Hayawanun artinya hewan, tidak diartikan lain. Ya, hayawanun hewan. Rumah artinya ya tempat tinggal itu, tidak diartikan lain. Masjid, tempat sholat. Ini adalah contoh-contoh lafaz yang mukhtas. Dengan kata lain, al-mukhtas adalah lafaz yang makna aslinya sesuai dengan makna yang ada di dalam kamus bahasa. Yang kedua, lafaz mustarok. Wa huwa al-lafdhu alladzi lahu iddatu ma'ani. Mustarok adalah lafaz yang mempunyai beberapa makna. Satu kata tapi bermakna ganda. Contoh al-ainu. Al-ainu ini di dalam kamus bisa punya makna mata yang dibuat melihat, juga bisa bermakna mata air. Lafal al-qur'u ini juga mempunyai beberapa makna. Ada yang artinya waktu, ada yang artinya haid, ada yang artinya suci dari haid, dan ada yang artinya akhir kata dalam bait. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata bisa dapat bermakna racun, kata bisa dapat pula bermakna dapat. Nah, inilah lafaz mustarok. Yang ketiga, al-mangkul. Wa huwa al-lafdhu alladzi wudhi'a li ma'nan tsumma stu'mila fi ma'nan akhar li wujudi munasabatin bainal ma'nayaini. Wa hajara isti'maluhu fil ma'nal awwal alladzi wudhi'a lahu. Al-mangkul adalah lafaz yang dibuat untuk makna tertentu. Kemudian lafaz itu digunakan untuk makna lain atau untuk istilah lain. Karena adanya munasabah atau persesuaian antara dua makna. Misalnya kata sholat. Arti aslinya adalah doa. Kemudian lafaz sholat dipakai untuk makna sembahyang atau ucapan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang di dalam sembahyang itu ada banyak doa. Antara keduanya ada kesesuaian, yaitu sama-sama di dalamnya ada doa. Yang keempat, al-murtajal. Wa huwa al-lafdhu alladzi wudhi'a li ma'nan tsumma stu'mila fi ma'nan akhar ma'adamil munasabah bainahuma. Murtajal adalah lafaz yang dibuat untuk suatu makna tertentu, kemudian lafaz itu digunakan untuk makna lain,
meskipun tidak ada munasabah atau persesuaian antara keduanya. Contoh lafadz asadun, makna aslinya singa, kemudian digunakan untuk nama orang. Jadi misalnya kamu namakan anakmu dengan Asad. Apa hubungan antara keduanya? Tidak ada. Asadun binatang, anakmu manusia. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, sekali lagi saya ulangi lagi, murtajal adalah lafadz yang dibuat untuk suatu makna tertentu, kemudian lafadz itu digunakan untuk makna lain, meskipun tidak ada munasabah atau persesuaian antara keduanya. Contoh lain, Suraya adalah nama bintang, kemudian dipakai oleh seorang ayah sebagai nama anak putrinya. Antara bintang Suraya dan putri tidak ada hubungan. Bapak saya sering menyebut penguasa yang rakus, suka makan harta rakyat dengan sebutan geraya. Antara penguasa rakus dan geraya tidak ada hubungan. Penguasa itu orang, manusia, geraya itu binatang yang suka makan ikan. Kalau ada tambak kedatangan geraya, habis dah ikannya. Murtajal dan mangkul itu tidak ada bedanya. Bedanya kalau mangkul karena adanya munasabah atau persesuaian antara dua makna. Kalau murtajal tidak ada munasabah atau persesuaian antara dua makna. Al-haqiqah, yang kelima al-haqiqah. Wahya al-labdu al-musta'malu fi maknahu alladzi wudi'a lahu. Haqiqah adalah lafadz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya. Contoh, asadun. Ini adalah lafadz yang mempunyai makna seekor binatang buas yang sifatnya itu pemberani, sering disebut orang sebagai raja hutan, seperti yang sudah kita maklumi. Di sini asadun dimaknani singo. Ini namanya makna haqiqah. Jadi al-haqiqah adalah lafadz yang dimaknani dengan makna asli. Kata al-insan diartikan sebagai hayawanun natik, hayawan yang dapat berbicara. Ini namanya makna haqiqah. Mudahnya, haqiqah adalah arti yang senyatanya, arti yang sesungguhnya, bukan kiasan. Buaya diartikan hewan reptil besar, pemakan daging, bukan diartikan manusia yang suka mempermainkan wanita. Iblis diartikan sosok yang membujuki Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, bukan manusia berhati iblis. Itulah makna haqiqah. Faedah mengetahui haqiqah antara lain adalah agar kita dapat memaknani setiap lafal dalam bahasa Arab dengan tepat sesuai dengan penggunaannya. Jika lafaz itu konteks penggunaannya merujuk pada bahasa, maka kita membawa lafaz ini pada makna haqiqah lughawiyah wad'iyah atau bahasa yang sudah dibakukan. Apabila suatu lafaz digunakan pada konteks syariat, maka kita membawa makna lafaz ini pada makna haqiqah menurut syariah. 6. Al-majaz wa huwa al-labdu al-musta'malu fi ghairi ma'nahu alladzi wudi'a lahu liwujudi alaqatin bainal maknayain. Nah, istilah majaz adalah dari kata jaza yajuzu jauzan wa jawazan wa majazan, yaitu masdar mim atau isim makan yang artinya jalan. Itu arti secara lugawi. Al-majaz dalam pengertian ilmu mantek ini adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang tidak asli. Artinya
maknanya sudah keluar dari makna aslinya. Majaz, al-majaz adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang tidak asli. Artinya maknanya sudah keluar dari makna aslinya. Nah, lebih jelasnya, lafaz tersebut tidak bisa diberi makna dengan makna asli. Tapi makna yang bukan asli itu ada hubungan dengan makna asli. Jadi ada hubungan antara kedua makna, antara yang asli dan makna yang tidak asli. Itu masih ada hubungan. Contoh, asadun artinya singa. Tapi di sini singa dimaknani orang yang pemberani. Kenapa kok diartikan orang yang pemberani? Karena singa itu juga mempunyai sifat pemberani. Jadi ada persamaan antara keduanya, yaitu sama-sama beraninya. Misalnya, ra'aitu asadan fi qabsihi fi hadiqatil hayawan. Ra'aitu, saya melihat asadan, macan, fi qabsihi, di sangkarnya, kurungannya, fi hadiqatil hayawan, di kebun binatang. Di sini lafal asadan dimaknani dengan makna hakiki. Kemudian contoh yang kedua ini, istasyhada asadul Islam fi ghazwati Uhudin. Telah mati syahid pejuang pemberani Islam di perang Uhud. Lafal asad di sini ini dimaknani pemberani, orang pemberani. Katakanlah petarung Islam. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah Sayyidina Hamzah yang syahid di perang Uhud. Pemberian arti seperti ini adalah majazi. Asad yang hakiki itu mempunyai sifat berani, asadul Islam atau makna yang majazi ini juga mempunyai sifat pemberani. Dalam istilah ilmu bayan, majaz adalah lafaz yang dimaknani dengan makna yang tidak asli. Karena adanya hubungan atau alaqah atau pertalian antara keduanya. Maksudnya, di dalam majaz ini harus ada qarinah atau penguat atau indikasi sebagai petunjuk yang mengharuskan dimaknani yang lain. Tidak menggunakan makna asal. Karena kalau menggunakan makna asal, nantinya menjadi janggal. Kalau kamu ingin mengetahui lebih detail masalah majaz ini, silahkan dipelajari ilmu balaghah. Yang di dalamnya ilmu balaghah ini ada ilmu bayan. Nah, di dalam ilmu bayan ini nanti akan dibahas panjang lebar tentang majaz. Ya, saya cuplikkan sedikit saja. Macam-macam majaz. Ada namanya majaz nukson, majaz pengurangan, yaitu lafaz yang digunakan pada selain makna asalnya karena alaqah atau hubungan berbentuk pengurangan kalimat. Contoh, was'alil qaryah. Was'al dan bertanyalah al-qaryata pada desa. Nah, ini tentunya janggal. Yang benar mestinya bertanyalah pada penduduk desa. Nah, dalam contoh ini ada pengurangan lafaz ahla. Ahla itu artinya penduduk, ahli. Dengan qarinah. Qarinahnya apa? Tidak mungkin bertanya pada desa yang berwujud benda mati. Desa itu kan tidak bisa ngomong, masa suruh nanya. Berarti yang dimaksudkan adalah penduduk desa. Jalastu fil qamari. Jalastu, saya duduk, fil qamari, di bulan. Masa duduk di bulan? Ini maksudnya adalah jalastu fi dhoil qamari. Saya duduk di bawah cahaya rembulan. Kalau dalam bahasa kita itu ada kata-kata minum kopi. Itu kan ya tidak mungkin orang itu minum kopi. Maksudnya adalah minum wedang kopi. Nah, kata wedangnya itu kemudian dibuang. Ada juga majaz nakal.
Majaz nakal yaitu perpindahan makna oleh umumnya orang dari makna lugat menuju makna yang dipakai sebagai istilah oleh manusia pada umumnya. Contoh lafal algho itu, artinya tanah yang rendah yang digunakan untuk membuang kotoran. Tapi kemudian lafal algho itu dibuat arti kotoran yang keluar dari manusia. Ada lagi majaz isti'arah, yaitu lafal yang digunakan pada selain makna aslinya karena alaqoh atau hubungan berbentuk keserupaan. Contoh firman Allah, jidaro yuridu ayyang qadha fa'aqamah, dinding rumah yang hendak roboh. Jidaron dinding rumah, yuridu yang hendak, ayyang qadha roboh. Masa dinding itu mempunyai kehendak? Ya, miringnya tembok yang akan roboh itu disamakan dengan hendak menghendaki roboh. Yang bisa menghendaki itu kan ya manusia, bukan dinding. Jadi menghendaki itu bukan sifat benda mati, tapi sifat makhluk hidup, bukan benda mati. Di dalam bahasa Indonesia itu juga ada istilah majaz. Ada yang namanya majaz alegori. Majaz yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Ada majaz metafor. Majaz ini merupakan majaz yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Ada lagi majaz hiperbola, majaz yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh, dentuman roket dan rudal mujahidin Palestina menggelegar, membelah angkasa kota Tel Aviv. Nah ini, masa angkasa itu terbelah oleh. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.